Halo, balik lagi ke channel Betamaru, teman-teman. Kali ini kita bakal ngebahas toolbox. Kebetulan gue punya dua toolbox. Toolbox yang pertama itu ini dari Crash Gear, dari Bandai. Jadi kayak toolbox official gitu. Dan ini kemarin gue dapetin dari temen di Jepang. Kebetulan dia kerja tapi udah pulang, jadi oleh-olehnya bawa ini. Nah, yang kedua itu box satu ini box sejuta fighter ya. Ini hampir semua fighter pakai ini. Fighter. Ya, semua fighter pakai ini. Jadi, ini udah lama banget dari pertama gua main CG, gua beli box ini. Kita bahas yang ini dulu. Box Bandai Crash Gear. Jadi, dari fisik luar kayak gini. Dia ada stiker-stikernya, ini gue dapetnya emang udah kayak gini. Terus ini juga ada stiker logo-logo Crash Gear-nya. Ini apa, Tigreed. Terus Dino Palang, gue ingetnya itu apa tuh, kayak Sarvon. Terus ada Bullet. Nah, pokoknya ada logo-logonya. Di sini juga ada stiker-stikernya. Oke. Terus juga ini juga ada namanya. Wah, nggak tahu gue bacanya apa ini. Oke. Ini ada meteran ya. Ini gue nggak tahu meteran buat apa. Terus bagian belakang. Nah, ini untuk dimensinya itu dia lebarnya. Oke. Panjangnya ini 34, ke sini 34, tingginya 16 dari bawah sini sampai ke atas. Terus lebarnya 20 cm. Lebar boxnya ini. Jadi kayaknya muat untuk satu CG. Ya, emang dibuat untuk CG ya. Oke, ini bagian dalamnya. Modelnya model tingkat kayak gini. Di sini ada tray, ada slot-slot. Bisa kalian isi kayak VW part atau wheel gitu. Di sini juga ini ada tambahan sekat. Jadi kalian kalau mau sekat tinggal pakai lapet, Busati atau apa, ini bisa di-sekat daerah sini. Nah, ini ada stiker apa ini? DVD ya, N. Itu spin. Yang depan sini das. Ya, mungkin ada, kalau misalnya beli baru mungkin ada bawaan ininya apa? Stiker-stikernya gitu. Nah, kebetulan ini simulasi. Dia itu muatnya 3 CG normal. CG normalnya gitu kan, normalnya 3 CG. Ini kakak juga yang panjangnya hampir 19 ya, 19 sentian juga. Kakak yang hitungannya panjang, VW nya lumayan ya, masuk, masih bisa tegak. Cuma ini BI agak ini ya, agak, kalau yang ini gua agak nyangkut sih, mungkin agak miring dikit kayak gini, makanya nyimpannya miring. Nah, kalau misalnya covernya dibuka, disusun gitu ya, covernya dibuka, kayaknya bisa muat deh sampai 4 atau 5. Pokoknya kalau dicopotin satu-satu gitu, nggak dirakit, pasti bakalan muat lebih banyak kayak gini. Coba. Oke. Bisa muat lebih banyak lah pokoknya. Oke, ini semua bahannya plastik semua. Plastik bening ini. Harusnya sih kuat ya, bawaan Bandai soalnya. Nama Bandai dipertaruhkan. Oke, ini untuk yang biru. Dari segi safety, jujur toolbox yang ini agak kurang ya. Soalnya dia kayak gini nih. Kuncinya kayak gini doang. Jadi kalau misalnya tiba-tiba lu bawa terus jatuh gitu kan dari pegangan lu, ini bisa aja lepas gitu, terus isinya tercerai-berai kemana-mana gitu kan, pergi entah kemana. Ya kayak gitulah. Terus juga ini nggak ada cantolan samping. Oke, jadi bawahnya cuma ditenteng aja kayak gini. Warnanya biru transparan atas bawah, jadi ya agak samar-samar kelihatan lah gitu. Nah, sekarang toolbox yang ini
Ini mereknya Kenmaster. Ini mereknya Kenmaster dan udah banyak yang pakai. Dan itu dimensinya, ini lebarnya, panjangnya itu 42 cm, dan lebarnya ini 19, di sini 19, terus tingginya 17. Jadi kalau secara data dibandingkan yang biru ini, yang Bandai, turbok Bandai lah gue sebutnya, turbok Bandai, itu dia lebih panjang 8 cm. Terus untuk lebarnya dia lebih lebar 3 cm. Kalau tinggi sih ya beda 1 cm, nggak terlalu yang gimana banget ya. Ini juga tingginya karena di sini nih, ini ada cekukan di sini nih ke dalam dia. Jadi kalau misalnya kalau dihitung dalamnya mungkin sama. Oke, kita buka bagian dalamnya. Nah, sekarang ini toolboxnya gua pakai buat Tamiya. Jadi part-part Tamiya gua taruh di sini. Gua main Tamiya strip juga kebetulan. Jadi kayak gini dalamnya. Oke, ini sama plastik semua. Cuma ini kunciannya dia kayak rivet gitu ya, paku rivet. Ya, paku rivet bener. Kayak kunciannya kayak paku rivet gitu. Kalau yang Bandai itu dia bukan paku rivet ya, dia tuh emang plastiknya kayak gini jadi satu. Oke. Jadi nggak ada unsur metalnya di sini nih ada. Jadi ini box metal kunciannya. Nah, ini ada beberapa slotnya banyak nih. Ada beberapa slot dan bagian atas sama bawah ini sama bentuknya. Makanya ini bagian depan ada slotnya kayak gitu ya. Gua taruh aja, gua sekat buat taruh dinamo gitu atau perkakas kecil. Dan ini gua dulu pernah naruh kayak apa ya, silet, as apa segala ini. Jadi ketika nutup tuh dia nggak bisa keluar, jadi rapet gitu tuh kan, tuh nggak ada celah, jadi dia nggak keluar ya. Alhamdulillah lah, aman gitu, nggak terbang kayak baterai segala kan gue taruh sini gitu kan. Dan ini kemarin gue rekornya nyimpen CG toolbox kayak gini itu sampai 8 CG. Ini kalau normal sih kayaknya cuma bisa 4 ya. CG gue panjang-panjang sih ya, taruhlah 4. Ini muatnya 4, satu lagi 4 gitu. Emang agak CG nya aja nggak normal. Panjang banget. Oke, ini 4, jadi kalau disusun 2 kan berarti 7, yang dibongkar-bongkar 1. Jadi kalau misalnya kalian mau naruh, mana sih, oh ini dia, kayak di sini, di atas sini kalian taruh sasis gini ya masih aman, masih nggak mentok, nggak nyangkut ya. Kita tutup, coba tap kan, oke aman ya, nggak mentok. Jadi naruh sasis kayak gini aman lah. Nah oke, itu dari sisi dalamnya berarti emang nggak terlalu beda sama yang itu, dengan ukurannya lebih gede. Nah, sekarang kita bahas sisi safety-nya. Untuk safety, jujur ini lumayan safety banget. Soalnya kunciannya ada 2. Kunciannya ada 2, kanan kiri. Di samping itu juga ada lubang gembok. Ya, kalian bisa kunci pakai gembok yang kecil. Pernah kejadian boxnya jatuh di motor. Ini juga udah gua kunci kebetulan ya, dalamnya aja berantakan tapi nggak sampai keluar dari box karena emang kekunci rapet gitu kan. Nah, ini ada cantolan sampingnya. Jadi kalian ini bisa cantolin kayak cantolan laptop itu loh, tas laptop bawaannya itu kalian cantolin di sini, jadi kayak jadi tas lempang kayak gitu. Keren. Simple banget sih kalau buat bawa, tapi ya ukurannya lumayan gede emang. Ada air. Oh iya, nah ini
Bagian sini jangan kena air, soalnya ini berlubang ya bagian sininya, jadi air bisa masuk ke dalam. Kebetulan gue juga nyimpen Tamiya di dalamnya juga berkarat jadinya ya. Ada beberapa part yang berkarat karena emang agak lama juga gue taruh di bawah kolong. Nah kalau yang Bandai ini dia nggak ada lubang bagian atasnya, jadi kalau kalian semprot kehujanan gitu ya, kehujanan di atas ya masih aman, nggak ada masalah. Oke, itu dari fisiknya. Sekarang dari harga. Kalau dari harga yang ini gue dulu beli 75.000, itu sekitar tahun 2015 atau 16 gitu, gue lupa. Ini 75.000 di Hypermart, mereknya Ken Master. Kalau nggak salah tadi juga gue cek online harganya masih segituan, masih 75.000-an. Nah kalau ini yang Bandai, ya kalian tahu sendiri lah ya, kalau part CG itu Bandai kayak gimana harganya. Kita anggap gelap aja lah, syukur-syukur ada yang jual gitu aja deh. Kalau kalian emang mau beli ya silakan kalian cek seller atau market terpercaya kalian. Nah kebetulan toolbox yang ini ada substitusinya, jadi dia tuh merek lokal ya, gampang banget lah kalian cari. Nanti kalian bisa ke S Hardware atau ke toko perkakas. Nih yang kayak gini ya, sebentar ya. Ini salah satu substitusinya, yaitu toolbox dari Master Space, kotak perkakas plastik. Ini ukuran 33 cm, sedangkan untuk yang Bandai itu sendiri lebarnya 34, berarti dia lebih kecil. Nah kalau dari fotonya itu bisa kita lihat bagian bawahnya ini dia biru, jadi dia birunya nggak transparan, hanya bagian atasnya aja yang transparan, dan bagian dalamnya ini bisa dibilang sama traynya. Oke, ini juga, ini gagangnya ini pakai plastik bening ya, plastik bening. Jadi kalau misalnya dibilang panjangnya sih lebih sedikit, lebih pendek ya. Beda, coba nih dimensi produknya 33,5, berarti 0,5 cm lebih kecil daripada yang Bandai. So yang Bandai kan 34. Nah untuk lebarnya ini dia 20 sama 20,5, jadi dia lebih gede 0,5, dan tingginya dia 17 cm, sedangkan yang Bandai 16. Kita abaikan aja ya, soalnya 1 cm juga emang nggak terlalu nggak terlalu apa namanya signifikan banget lah. Mungkin kalau udah 2-3 cm baru deh. Jadi kita anggap sama boxnya sama yang Bandai. Itu harganya di 139.000 atau 140.000 lah. Ini dari kunciannya juga, pengunci boxnya sama aja sama kayak yang Bandai, modelnya klip kayak tadi. Itu yang Master Space. Nah ada satu lagi itu dari merek Crisbo. Nah untuk dari Crisbo ini modelnya sama persis, sama banget, baik dimensi, ukuran ataupun lebarnya. Nih 33,5, 20,5 sama 17. Nah ini yang Crisbo. Ini yang Master Space sama 33,5, 20,5. Oke, berarti sama aja ya. Nah bedanya ini dia casingnya clear atas bawah, jadi materialnya emang bener-bener kelihatan transparan banget ya. Jadi bukan kayak smoke gitu loh, bukan kayak smoke putihnya gitu, tapi emang lebih ke clear bening. Nah kebetulan gue ada fotonya nih, sebentar. Nah ini real ya. Oke, ini yang Master Space, ini yang Crisbo. Ini dia, sama, pokoknya sama persis kayak yang Bandai, baik dari tray atasnya juga, sekat-sekatnya ini ada sekatnya ya. Ini kalau tadi di Bandai gua nggak ada, ini ada.
bening. Nah ini kalau dijajarin sama percis, cuma emang bedanya kalau yang Crisbo itu bening semua, kalau yang Master Toolbox dia ada birunya. Oke, ini sama percis banget ya, anggap aja kita sama. Berarti tadi gue nge-review box Bandai, berarti gue udah nge-review kedua box ini juga sama, soalnya bisa dibilang kita sama. Nah terus ada satu lagi, oh ini tadi Ken Master yang harganya 75.000, yang 17 inci. Ada mana itunya ya? Oke, 43 kali 20 kali 18. Oh 18 cm ya. Oke nggak apa-apa. Pokoknya ini juga murah juga sih, 75.000 dibandingkan harga yang ini 160 140, lumayan selisihnya. Nah ini kalau di Tokopedia tadi di S Hardware nya langsung ya, ini Tokopedia dia harganya 175 ya. Pokoknya kalian milih deh mana marketplace yang bisa kalian andalkan lah gitu kan, atau kalian mau langsung datang ke lokasi S Hardware nya juga nggak apa-apa, siapa tuh mau beli tools yang lain. Oh ini agak mahal nih kalau di Tokopedia yang Master Space 200. Oke, nah ini ada alternatif satu lagi, itu namanya box dari Deli Art Toolbox. Deli kayak merek baru deh. Nah Deli ini ukurannya 145. Nah oke, 145 kali 325 berarti lebih kecil 1,5 dari Bandai, baik itu panjang atau tingginya. Ini lebih kecil, lebarnya juga sama, lebih kecil. Terus ini warnanya apa ya, hijau telur asin. Kunciannya juga sama nih, kunciannya sama. Terus bagian dalamnya juga ini sama. Nah ini dia kalau dipasang. Nah kebetulan mana tadi, gue juga ada info itu, box itu dari temen gue. Nah ini temen gue Mas Abadi, dia beli yang Deli. Nah ini perbandingannya kalau sama Toolbox Ken Master yang gede kan ada tuh. Nah ini perbandingannya, jadi dia bagian putihnya ini bukan smoke juga ya, jadi clearnya tuh yang benar-benar clear. Oke, ini kalau misalnya disusun ini muat 1, 2, 3, 4 sama beberapa VW, terus juga cover RW. Ini lumayan juga ya, dengan harga 75.000 hampir sama kayak yang Bandai ya, walaupun agak sedikit lebih kecil sih. Oke sih, ini dia yang Deli. Oke, oh iya ini ada satu lagi yang putih. Ini yang putih agak lebih gede nih, dia ukurannya 165 kali 375, sedangkan yang biru ini 325, berarti lebih gede 5 cm ya, lebih panjang. Oke juga sih. Pokoknya ini nanti semua keterangannya buat keywordnya nanti gua cantumin di deskripsi video biar kalian enak buat nyari-nyarinya. Kalau misalnya kalian mau beli ya tinggal pakai keyword yang ada di deskripsi. Kayaknya cukup segitu aja penjelasan soal toolbox, tinggal kalian sesuaikan mana kebutuhan kalian sampai mana, terus juga pengennya modelnya kayak apa gitu kan. Pokoknya kalian tinggal sesuaikan aja boxnya. Atau kalau mau yang clear bening kayak gini juga nggak apa-apa, biar sekalian pamer di jalan kan, wih keras gitu kayak gitu, boleh, nggak apa-apa ya, pokoknya kalian sesuaikan lah sama kebutuhan kalian. Oke, kayaknya segitu aja info soal toolbox dari saya. Terima kasih udah nonton, semoga infonya bermanfaat. Terima kasih.